Pada pertemuan ketiga ini, kita akan membahas mengenai bagaimana merancang jaringan distribusi pada penjualan online. Kemudian pada sesi pertama ini, kita awali dengan membahas peran distribusi pada supply chain. Distribusi mengacu pada langkah-langkah yang diambil untuk memindahkan dan menyimpan produk atau barang dari tahap pemasok ke tahap pelanggan dalam sebuah rantai pasokan. Nah, distribusi ini terjadi di antara setiap pasangan tahapan dalam sebuah rantai pasokan. Nah, bahan baku dan komponen yang dipindahkan dari pemasok ke produsen, kemudian dari produsen atau distribution center ini akan dipindahkan ke pelanggan akhir atau konsumen akhir. Nah, distribusi adalah pendorong utama profitabilitas perusahaan secara keseluruhan, karena hal ini mempengaruhi baik biaya rantai pasokan dan nilai pelanggan secara langsung. Proses perancangan jaringan distribusi memiliki dua tahap yang luas. Yang pertama yaitu struktur luas jaringan rantai pasokan yang divisualisasikan. Fase ini menentukan jumlah tahapan dalam rantai pasokan dan peran dari setiap tahapan. Kemudian fase kedua kemudian mengambil struktur yang luas dan mengubahnya menjadi lokasi tertentu dan kapasitasnya, dan alokasi permintaannya. Tujuan dari distribusi jaringan disesuaikan untuk mencapai tujuan tertentu pada supply chain perusahaan, mulai dari untuk mencapai biaya yang rendah hingga meningkatkan tingkat respon pelanggan. Hingga tahun 2007, Dell mendistribusikan PC-nya langsung ke konsumen akhir, sedangkan perusahaan seperti HP mendistribusikan produknya melalui reseller. Nah, akibatnya adalah pelanggan Dell harus menunggu beberapa hari untuk mendapatkan PC, sedangkan pelanggan HP dapat pergi ke pengecer untuk mendapatkan produk HP. Nah, mulai tahun 2007, Dell juga mulai menjual PC-nya melalui pengecer seperti Walmart. Nah, perusahaan dapat membuat banyak pilihan saat merancang jaringan distribusi mereka. Jaringan yang tidak tepat dapat memiliki pengaruh yang negatif dan juga signifikan terhadap profitabilitas perusahaan.